Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Sahabatku. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya sepulang sekolah aku memutuskan kembali ke rumah Rizal untuk mengecek keadaannya. Soalnya tadi pagi dia bilang tidak bisa masuk sekolah karena sedang tidak enak badan. Assalamualaikum, ujarku mengucapkan salam. Di depan pintu rumah Rizal yang tertutup. Cukup lama aku berdiri dan mengulangi salamku, namun tidak ada jawaban yang menyahut dari dalam. Cari siapa, nak? Tanya seorang tetangga Rizal yang keluar dari pintu belakang rumahnya. Mungkin mendengarku yang berteriak memanggil. Rizal mana ya, Bu? Oh, Rizal ya. Tadi pagi kayaknya mereka ke rumah sakit, ujar tetangga Rizal. Ibu tahu dia ke rumah sakit mana? Ibu tersebut kemudian memberitahukan lokasi rumah sakit tersebut. Aku pun memutuskan untuk langsung menuju rumah sakit itu. Toh jaraknya juga tidak terlalu jauh. Apa mungkin Pak Tarjo penyakitnya kambuh? Atau Rizal yang dibawa ke rumah sakit? Tapi dapat biaya dari mana mereka? Tanyaku pada diri sendiri. Tidak sampai 1 jam mengendarai motor di tengah jalan kota yang padat, serta panas terik matahari menyengat, aku memarkirkan motor di depan sebuah rumah sakit yang cukup besar di daerahku. Dari mana keluarga Rizal mendapat biaya perawatan rumah sakit ya? Aku melangkah memasuki rumah sakit tersebut yang cukup padat dengan mobil-mobil yang terparkir di depannya. Kemudian bertanya pada seorang perawat yang kebetulan lewat di depanku untuk menanyakan ruangan perawatan yang ditempati oleh Rizal dan keluarganya. Setelah menaiki lantai 3 rumah sakit tersebut, aku berpapasan dengan Rizal yang sedang berjalan terburu-buru sembari membawa sebuah kertas di tangannya. Dia terlihat kaget saat melihatku. Lu kok ada di sini? Gua tadi habis dari rumah lu, terus ditanya sama tetangga, katanya lu di rumah sakit, makanya gua langsung ke sini. Jawabku langsung mengikutinya berjalan ke ruangan yang berada di ujung koridor lantai 3. Gua kira lu yang masuk rumah sakit, ujarku saat aku dan Rizal duduk di kursi panjang di depan ruangan tempat Pak Karjo dirawat. Bukan gua. Bapak gua tadi pagi penyakitnya kambuh. Kalau lu kan cocoknya juga masuk ke rumah sakit gila, ucapku bercanda berharap membuat Rizal sedikit terhibur. Pantek, kalau gua masuk, lu juga harus masuk, kan kita sealiran. Balasnya tidak terima. Aku kemudian mengeluarkan seamplop uang yang sudah aku tarik tadi saat di ATM. Uang yang dikirimkan oleh bapak, memberikannya pada Rizal dengan alasan pemberian dari bapakku. Ini apaan? Tanya Rizal bingung. Terima saja, ini dari bapak gua, katanya buat bantuin biaya rumah sakit bapak lu. Jawabku masih memaksanya menerima uang yang aku berikan. Nggak usah, gua ada kok. Balasnya bersikuku menolak. Dari mana lu dapet? Nyopet lu? Berpikiran sesuatu yang mengarah ke hal itu. Heran aja ini anak dapat duit dari mana. Buat beli pakaian sekolah saja susah. Sekate-kate lu ngomong, ya adalah, lu gak usah tahu. Jawabnya merahasiakan dari mana ia dapat uang tersebut. Beneran lu? Terus ini duit gua kemanain? Balasku menunjukkan seamplop uang yang masih aku genggam. Buat beli somai mantep tuh. Bisa beli sama gerobaknya sekalian, ucap Rizal kemudian mengajakku masuk ke ruangan tempat Pak Karjo dirawat. Terlihat Pak Karjo sedang terbaring di atas ranjang dengan beberapa selang infus di badannya. Mungkin sedang beristirahat. Bu Siti dan adik Rizal sedang duduk di kursi panjang dalam ruangan itu. Terlihat sedang menyantap makanan. Nak Fikri, kok tahu kesini?
Tanya Bu Siti saat melihat aku melangkah masuk. Ditanya sama tetangga rumah dekat rumah ibu waktu saya ke sana tadi. Jawabku ikut duduk. Keadaan Pak Karjo gimana Bu? Ya alhamdulillah udah baik kan nak. Untung Rizal dapat uang buat bawa bapaknya berobat ke rumah sakit ini. Jawab Bu Siti sembari menyuapi makanan ke dalam mulut anaknya, si bungsu. Aku menatap ke Ridwan yang terlihat gelagapan. Apa benar dia nyopet? Atau enggak jual diri kali ya? Lagian, siapa juga yang mau beli? Setelah beberapa saat aku pamit pada Bu Siti dan Rizal untuk kembali pulang. Soalnya sudah sore juga. Lu jangan sampai ngelakuin hal yang enggak, ujarku pada Rizal sebelum aku melajukan motor di jalanan kota yang cukup padat sore ini. Rizal hanya tersenyum menanggapi ucapanku. Aku kemudian berhenti saat melihat sebuah bangunan bertuliskan panti asuhan. Niatnya aku ingin menyumbangkan sebagian uang yang diberikan oleh bapak tadi untuk panti asuhan ini. Belum sampai aku di dalam area panti asuhan, sebuah tepukan di pundakku membuatku kaget. Monyong, ucapku berteriak saking kagetnya. Aku kemudian menoleh ke orang yang berada di belakangku. Astaga, Tania, ujarku setelah tahu orang itu adalah Tania, wanita yang bekerja di bar waktu itu. Kaget kok gitu, nyang-nyong, monyongnya siapa? Balas Tania masih tertawa memegangi perutnya. Untung ini jantung gak jatuh. Kamu kok ada di sini? Tanyaku heran melihatnya. Sekarang berpakaian tertutup dengan jilbab yang ia kenakan. Cukup cantik dengan lesung pipi yang menghiasi senyumannya. Berbeda jauh saat di bar kemarin. Kamu sendiri ngapain di sini? Tanya Tania balik. Mau mancing, ya mau nyumbangin inilah. Balasku menunjukkan amplop di tanganku. Oh, kalau aku pengen nyumbangin ini, ujar Tania ikut menunjukkan kantongan merah di tangannya yang sepertinya berisi nasi kotak. Aku dan Tania pun beriringan menghampiri seorang wanita yang sedang menanam bunga bersama beberapa anak-anak di salah satu sudut taman panti asuhan ini. Assalamualaikum Mbak, ujar Tania saat kami sudah berdiri di belakang wanita tersebut. Wanita itu menoleh. Ternyata seorang gadis yang cukup cantik, tanpa riasan, jilbab panjang merah marun yang menutupi kepala hingga kakinya. Aku perkirakan umurnya sebaya denganku. Gadis itu menoleh menatap aku dan Tania bergantian lalu membalas salam. Waalaikumsalam, kalian siapa ya? Tanya gadis itu sopan. Aku Fahri, ini teman aku Tania. Kami kesini ingin nyumbangin ini. Oh, tunggu ya mas, mbak. Aku panggilin Umi di belakang dulu. Mas dan mbaknya tunggu di sana saja. Balasnya menunjuk sebuah kursi kayu panjang di sudut taman tersebut. Beberapa saat kemudian gadis itu kembali bersama seorang wanita parubaya yang juga mengenakan jilbab panjang. Aku dan Tania segera berdiri dan memperkenalkan diri serta tujuan kami. Kemudian berbincang-bincang sebentar, beberapa anak-anak kecil menghampiri aku dan Tania sembari tertawa riang dan mencium tangan kami. Tania mengeluarkan beberapa permen yang ada di dalam tas lempang miliknya. Makasih ya mbak dan masnya, semoga ini bisa membantu anak-anak yang berada di sini, ujar wanita tersebut yang dipanggil Umi Kalsum itu. Iya bu, sama-sama. Ya sudah bu, mbak, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Balas Tania kemudian melangkah duluan pergi. Mas, kenapa? Tanya gadis itu bingung melihatku masih berdiri diam di tempat. Ya sudah mbak, aku pamit dulu. Assalamualaikum. Ucapku salah tingkah kemudian berlari mengejar Tania yang sudah berjalan keluar gerbang. Kok aku ditinggal sih? Ucapku sembari mengatur nafas. Bukan ditinggal, tapi emang kamunya aja yang gak denger. Balas Tania tidak terima. Liatin apaan? Tanyaku saat melihatnya celingak-celinguk. Balasnya singkat. Liatin apaan sih? Tanyaku lagi berdiri di depannya sembari sedikit memajukan wajahku ke wajahnya. Ish, lagi nungguin angkot. Awas ntar angkotnya lewat. Balasnya memiringkan wajahku. Oh, naik angkot ke sini. Pernah dibonceng cowok ganteng gak? Ujarku memasang wajah sok manis. Belum, emang kenapa? Tanyanya malah tidak mengerti maksudku. Aku melangkah mengambil motor lalu menyuruhnya naik. Ya udah naik kalau mau nyobain. Gak usah, naik angkot aja. Balasnya menolak ajakanku masih memperhatikan kendaraan yang lalu lalang.
Ya udah, ujarku melajukan motor sedikit menjauh, berharap dia berubah pikiran. Tunggu, ya udah aku mau, teriaknya memanggilku. Dia kemudian berlari menghampiriku yang berhenti menunggunya. Cepet amat berubah pikirannya, ujarku tertawa. Tania tidak menjawab, hanya mencubit pinggangku yang membuatku meringis. Kemudian segera melajukan motor ke arah yang ditunjukkan olehnya. Sepanjang perjalanan kami banyak mengobrol. Mengobrol apa saja hingga tidak terasa aku memasuki sebuah gang yang berada di pinggiran kota. Gang padat dengan rumah-rumah yang berdempetan satu sama lain. Tania menyuruhku berhenti di sebuah rumah kecil di salah satu gang sempit tersebut. Rumah kecil yang dindingnya terbuat dari seng bekas yang disusun menjadi dinding rumah itu. Makasih ya, ucapnya saat aku sudah mematikan motor. Kok jadi haus ya? Balasku pura-pura. Ngerti aku, ya udah masuk dulu, ucapnya mempersilahkan. Beberapa tetangga Tania memperhatikan kami, entah apa yang mereka pikirkan. Tania mempersilahkanku duduk sementara tidak ada kursi di ruangan yang aku masuki ini. Selonjoran aja ya, maaf rumahku kayak gini, ujarnya melihatku masih berdiri. Dengan segera aku selonjoran bahkan merebahkan badan, tidak mau membuat Tania tidak enak. Dia hanya tersenyum lalu masuk. Tidak lama seorang nenek berjalan terbungkuk dari dalam, kemudian memperhatikanku. Aku segera duduk. Nah, ini siapa? Tanya nenek tersebut dengan suaranya yang parau dan pelan. Aku berdiri menyalaminya sembari memperkenalkan diri. Tidak lama Tania keluar membawa segelas air sirup di tangannya. Nenek kok keluar? Kan nenek sakit, ujar Tania saat melihat neneknya duduk denganku sembari berbincang. Nenek tadi dengar suara motor, jadi keluar buat lihat, balas beliau. Tania kemudian duduk ikut bergabung bersama kami, tidak lupa memperkenalkan aku pada neneknya. Berbincang sebentar sembari menikmati sirup yang Tania buatkan. Dari sini aku pun tahu, ternyata Tania anak yatim piatu. Sedari kecil orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Hingga terpaksa Tania putus sekolah dan sibuk bekerja untuk menghidupi dirinya dan neneknya. Satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Aku hanya mendengarkan, sesekali memperhatikan Tania yang menunduk mendengarkan cerita neneknya. Jadi ini alasannya dia bekerja di bar. Ternyata ada alasannya. Dituntut oleh keadaan. Seorang gadis belia yang terpaksa bekerja di tempat yang punya kesan buruk. Setelah azan maghrib aku pamit untuk pulang, karena rumah Tania cukup jauh bila dari rumahku. Yang kuat ya, ucapku pada Tania sebelum melajukan motor pergi meninggalkan Tania yang terdiam memandangiku. Aku harap ucapan singkatku itu dapat sedikit meringankan beban yang ia pikul. Serasa baru sebentar aku menutup mata, lagi-lagi aku membuka mata di sebuah ruangan dengan Al-Quran tua dan sosok orang tua yang duduk bersila di depanku. Tidak lama sosok itu kembali melantunkan ayat suci, sementara aku mendengarkan dengan seksama bacaannya. Sesekali mengikuti bacaan ayat yang sedikit aku tahu. Beberapa saat setelah selesai membaca ayat suci, sosok itu berkata, "Tutup matamu." Aku menutup mata, merasakan sebuah tangan yang memegang ujung kepalaku. Kudengar suara orang tua itu berbisik, lalu bergumam. Entah apa yang ia gumamkan, seperti sebuah tegangan listrik kecil menyalur dari ujung kepala hingga kakiku. Sedikit meringis karena hal itu. "Buka," ujar sosok itu kemudian. Aku membuka mata sedikit menyipitkan mata karena cahaya kilau lampu. Aku mengedarkan pandangan mengamati ruangan. Mimpi itu lagi, lirikku saat aku tahu aku sudah sadar. Namun anehnya sekarang aku dalam posisi bersila saat membuka mata, dengan cucuran keringat dan kepala yang sedikit terasa pusing. Aku tidak mengerti siapa sosok itu dan kenapa aku selalu bermimpi hal itu. Apa sebenarnya yang aku alami? Pernah bercerita kepada ibu dan bapak, namun mereka bilang cuma bunga tidur saja. Walaupun aku merasa ada yang mereka tutupi. Aku lihat jam dinding yang suara jarumnya bisa terdengar karena sunyinya suasana. Sudah hampir jam 4 subuh ternyata. Tidak lama suara azan subuh terdengar saling bersautan. Aku melangkah ke WC untuk mengambil air wudhu, kemudian pamit pada bapak yang sudah terbangun, pamit untuk sholat berjamaah di masjid. Selesai sholat langsung bersiap-siap untuk ke sekolah. Aku berhenti sejenak di depan rumah Rizal, namun tidak aku dapati orang itu.
Biasanya jam segini dia sudah duduk menungguku di depan rumahnya untuk bersama-sama denganku ke sekolah. Apa dia masih di rumah sakit? Tidak ada hal yang terjadi di sekolah. Malas juga keluar menyantrongi para adik kelas bila tidak bersama Rizal. Sepulang sekolah aku langsung ke rumah sakit tempat Pak Tarjo dirawat. Selang beberapa menit aku sudah sampai di rumah sakit itu. Segera melangkah masuk ke ruangan yang ditempati Rizal. Assalamualaikum, ucapku sembari melangkah masuk. Waalaikumsalam. Nak Fahri, pulang sekolah langsung ke sini, jawab Bu Siti yang melihatku. Sembari dia sedang menyuapi Pak Tarjo yang sekarang sudah terlihat lebih baik keadaannya. Beliau hanya tersenyum saat melihatku masuk. Gimana keadaan Pak Tarjo, Bu? Sambil meletakkan beberapa barang yang memang sengaja aku beli untuk Pak Tarjo dan Bu Siti serta adik Rizal. Alhamdulillah udah baik kan, Nak. Wah, makasih sekali loh, balas Pak Tarjo. Baru saja aku hendak menanyakan keberadaan Rizal karena tidak melihatnya di ruangan ini. Rizal tadi malam pergi, Nak. Katanya sih pengen ke rumah temennya sebentar, tapi sekarang belum pulang, ujar Bu Siti yang mungkin mengerti gelagatku. Lah emang dia punya teman selain gue siapa ya? Tanyaku dalam hati. Lagi pula setauku Rizal tidak memiliki teman yang begitu dekat dengannya, baik itu di kampung atau di sekolah. Hanya aku yang cukup akrab dengannya karena memang kami sudah berteman sejak kecil dulu. Emang Rizal pergi naik apa, Bu? Loh, Rizal belum ngasih tahu Nak Fahri. Kemarin kan dia habis membeli motor, jawab Bu Siti. Kebingunganku semakin bertambah dengan pertanyaan di mana dia mendapatkan uang itu. Apa pinjol atau apa? Tapi rasanya tidak mungkin. Aku tahu Rizal bukan orang yang gampang untuk meminjam pada orang, bahkan apabila dia dalam keadaan mendesak sekalipun. Setelah beberapa lama aku berbincang dengan Pak Tarjo dan Bu Siti, aku pamit untuk mencari keberadaan itu anak. Berniat mendatangi beberapa rumah teman sekolahku yang biasanya masih Rizal temani mengobrol, walau aku ragu sih. Lama aku kesana kesini mendatangi beberapa rumah teman sekelas yang aku tahu, berharap mereka tahu keberadaan Rizal. Namun jawaban mereka semua sama. Aku memutuskan pulang saat matahari sudah mulai memancarkan warna merahnya. Pulang ke rumah dengan masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan tentang Rizal. Subuh sekali aku terbangun. Pas saat azan subuh di masjid terdengar, aku segera melangkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Entah kenapa semenjak sering memimpikan hal aneh itu, aku jadi terbiasa bangun subuh dan sudah mulai rutin melaksanakan sholat subuh. Rumah jangan lupa dikunci ya, Nak, ujar ibu sebelum menaiki mobil bapak hendak berangkat bekerja. Aku mengiyakan, lalu bergegas merapikan pakaian sekolahku, mengambil helm, kemudian segera melajukan motor ke arah rumah Rizal. Siapa tahu itu anak sudah pulang. Sampai di depan rumah Rizal, terlihat rumahnya yang sedang banyak bapak-bapak sedang menurunkan pasir dan semen dari atas mobil bak terbuka. Terlihat juga Bu Siti yang sedang mengamati mereka. Aku turun dari motor dan melangkah mendatangi Bu Siti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, jawab beliau. Rizal mana, Bu? Udah pulang kah dia? Iya, ternyata dia kemarin seharian tidur di rumah, Nak. Ini juga barusan aja dia berangkat sekolah, jawab Bu Siti. Buset tuh anak, udah gue cariin kemana-mana ternyata malah enak molor di rumah ya, gerutuku dalam hati. Saat mengetahui ternyata kemarin dia ada di rumah, padahal sudah capek-capek aku mencarinya ke rumah teman sekelasku, aku segera pamit pada Bu Siti dan melajukan motor menuju sekolah. Sesampainya ke parkiran sekolah, aku lihat Rizal yang duduk di atas sebuah motor sembari melambaikan tangan kepada aku. Aku sempat menoleh padanya, kemudian pura-pura acuh tidak menggubrisnya. Dia melangkah menghampiriku yang sudah turun dari motor. Sombong amat, ujarnya menepuk pundakku. Kagak kebalik tuh, lu kali yang sombong. Udah lupa sama gua, mentang-mentang dapat rezeki lu, udah beli motor pula itu, balasku melengos. Ya elah gitu wae, harusnya tuh lu seneng temen lu ini udah bisa perbaiki keadaan. Kan gua gak bakal nyusahin lu lagi, ucapnya berusaha meminta maaf dan menerangkan panjang lebar. Maksud lu apaan nyusahin gua? Balasku memandangnya tajam. Apa dia pikir selama ini aku membantunya karena apa? Ya karena memang aku menganggapnya sebagai teman dan sahabatku dari kecil. Gua ikhlas bantu lu, Bre. Jadi gak usah ungkit-ungkit soal itu, sambungku kemudian melangkah memasuki kelas.
Rizal hanya terdiam menanggapi ucapanku itu. Sepulang sekolah, aku diajak oleh Rizal untuk menemaninya ke toko guna membelikan ibu bapak dan adiknya pakaian. Alasannya karena selama ini keluarganya hanya memakai pakaian yang itu-itu saja, sangat jarang membeli pakaian baru. Pikir Ibu Siti lebih baik digunakan untuk membeli beras daripada membeli pakaian. Toh biasanya juga aku sering memberikannya pakaian bekas milik ibu dan bapak yang masih bisa dipakai. Aku dan Rizal pun melajukan motor di jalanan pinggir kota yang masih minim gedung-gedung tinggi. Hanya beberapa bangunan infrastruktur milik pemerintah yang baru sebagian terbangun. Selebihnya masih berupa pohon-pohon dan kebun warga di beberapa area. Selesai menemani Rizal berbelanja, aku dan Rizal memutuskan ke bar tempat Tania bekerja. Sempat Rizal menolak. Mungkin dipikirnya, aku ingin mabuk-mabukan lagi. Padahal aku hanya ingin melihat Tania. Beberapa menit aku dan Rizal sudah sampai di tempat Tania bekerja. Aku melangkah masuk sedangkan Rizal menungguku di parkiran. Katanya sih tidak suka menghirup bau alkohol yang memang sangat pekat di dalam ruangan itu. Baru aku melangkah masuk, aku dengar seorang wanita memanggilku sembari melambai. "Fahri!" teriaknya di sela-sela suara musik yang memegahkan telinga. Aku menoleh melihat Tania dengan pakaian seksi dan bibir merah meronanya mendekati aku. "Ngapain lagi kesini? Mau minum lagi kamu?" tanyanya saat sampai di hadapanku. Sejenak aku tidak menjawab, mengamati tubuh Tania yang terbalut pakaian tipis nan ketat dengan warna merah marun yang serasi dengan kulitnya yang putih. Aku menelan salivah. Naluriku sebagai seorang lelaki tidak dapat membantah. "Sadar," ujarnya mencubit pinggangku. Maaf Kilaf. Habis dari mana kamu? Mana masih pakai pakaian seragam sekolah kesini?" tanyanya mengajakku duduk di sebuah kursi kosong. "Habis temenin Rizal belanja." Kamu pulangnya jam berapa biasanya?" terangku balik bertanya. "Paling jam 10-an, kenapa memang?" "Mau nggak dianterin pulang sama orang ganteng?" ujarku sembari nyengir. "Alah, tapi emang nggak apa-apa. Masa kamu mau nungguin aku di sini sih?" balas Tania. "Aku mau pulang dulu. Bentar malam aku kesini lagi," ujarku kemudian berpamitan pulang. Semenjak aku tahu keadaan Tania yang sebenarnya, aku berharap bisa menjadi teman sekaligus adik baginya. Lagian aku tahu, walau Tania bekerja di tempat yang banyak orang mengira itu adalah tempat haram atau tempat para pendosa berkumpul. Namun kita sebagai manusia yang juga tidak bersih dari yang namanya dosa, tidak berhak mencap orang lain sebagai pendosa. Ada kalanya seseorang melakukan itu karena memang tidak ada jalan lain dan dituntut oleh keadaan. "Ayo balik," ucapku pada Rizal yang sedang menunggu sembari merokok di atas motornya. "Cepet amat, lu punya hubungan apa sama Tania?" tanyanya penasaran. Mungkin heran melihatku sudah seakrab ini dengan Tania, padahal kami baru saling kenal. "Temen doang bre," balasku meminta rokok yang ia bawa. "Alah temen apa demen lu?" balasnya tertawa. "Kepo aja lu, ayo cepet balik, udah mau hujan nih." Ucapku memperhatikan langit sore yang nampak gelap dengan awan hitam yang mulai menutupi sebagian. Buru-buru aku dan Rizal melajukan motor untuk menuju pulang. "Sorry ya, gua nggak singgah dulu, takut kehujanan ntar," teriakku saat Rizal sudah berbelok ke arah depan rumahnya. Sedangkan aku masih harus lurus menuju jalan arah ke rumah. "Siap," balasnya. Tidak lama aku pun sampai di rumah. Baru saja memarkirkan motor, gerimis turun dan perlahan menjadi tetesan hujan deras. Kulihat ke garasi, mencari apakah mobil bapak sudah ada atau belum. Ternyata belum. Mereka mungkin masih harus bekerja jam segini. Boyem yang bekerja sebagai asisten rumah tangga segera membukakan pintu. Mungkin mendengar suara motorku yang datang tadi. "Dari mana Den? Baru pulang?" tanya Boyem. "Habis dari rumah temen Mbok," jawabku melangkah masuk ke rumah dengan luas 20 kali 15 meter ini, yang dibangun oleh bapak saat awal beliau menikah dengan ibu. Setelah membersihkan badan sekalian mengambil air wudhu, aku keluar ke dapur bergabung dengan Boyem yang sedang menyiapkan hidangan makan malam. "Den, habis ngapain?" tanya Boyem dengan wajah heran. Mungkin melihatku yang masih mengenakan peci dan sarung yang belum aku lepas tadi waktu selesai sholat maghrib. "Habis sholat Mbok," jawabku segera menyantap makanan yang masih hangat di hadapanku. Boyem hanya senyum-senyum sendiri mendengar jawabanku. Mungkin dia tidak menduga
karena pasti setahunya aku adalah anak yang keras kepala dan sangat jarang melakukan ibadah. Sekitar pukul 8 malam ibu dan bapak pulang, memanggilku yang dari tadi berdiam di kamar sendiri, bermain dengan hayalanku untuk bergabung dengan mereka di ruang tamu. Aku segera duduk dan bergabung dengan mereka. "Gimana sekolahnya, Nak?" tanya bapak sembari menyeruput teh hangatnya. "Gitulah Pak, kayak biasa, tiap hari lihat muka temen yang itu-itu aja, lihat guru yang itu-itu aja," jawabku datar. "Gak baik bilang gitu, Nak," ucap ibu menyela ucapanku. "Ya kan emang bener Bu, tiap hari kan ketemunya itu-itu mulu," balasku tertawa. "Bentar lagi kamu kan tamat, Nak. Rencanamu pengen lanjut kuliah di mana?" tanya bapak beralih memandangiku. "Gak mau kuliah Pak." Ibu dan bapak yang mendengar jawabanku itu menautkan alis, meminta penjelasan dari jawabanku itu. "Iya Pak, Bu, aku pengennya langsung kerja aja lah. Lagian rasanya otakku ini gak mampu kalau lanjut kuliah. Bukannya berhasil malah buang-buang uang aja nanti kan." Terangku langsung ke inti dengan apa yang aku pikirkan. Ya memang bagiku kuliah itu tidak terlalu penting. Toh banyak contoh di kampungku, orang yang sudah lama-lama menjalani kuliah sampai lulus, bahkan sampai memegang gelar S1 pun masih nganggur. Ada juga yang sampai jualan karena tidak mendapat pekerjaan kantoran seperti apa yang mereka harapkan. Lagi pula otakku ini hanya standar ke bawah. Tidak sanggup rasanya bila harus mengolah materi kuliah yang katanya mampu membuat orang gondrong mengalami botak. "Aku cuma pengen mandiri Pak, pengen punya uang dari kerja aku sendiri," sambungku ke ibu dan bapak yang masih terdiam. Sekitar pukul 9 malam aku pamit pada ibu dan bapak untuk ke rumah temen. Ya pastilah menjual nama Rizal. Alasan aku sih untuk kerja kelompok. Segera aku keluarkan motor andalanku dari bagasi, kemudian meraih jaket kulit berwarna coklat dipadukan hitam mengkilap itu. Mengenakannya, kemudian melajukan motor di jalanan desa tempatku tinggal yang sudah nampak sunyi. Mungkin warga sudah pada tidur dikarenakan hujan yang dari tadi mengguyur tanah, membuat hawa dingin sejuk yang sangat pas untuk dinikmati di atas kasur, sembari membungkus badan dengan selimut. Berbeda denganku yang saat ini melajukan motor sendiri, hanya ditemani beberapa suara hewan malam yang bersautan, serta terpaan angin yang sejuk akibat hujan tadi. Tengah asik bergumam sendiri sembari bernyanyi, sebuah dering telepon yang berasal dari saku celanaku hampir membuatku terlonjak kaget. Aku segera keluarkan benda pipi yang di zaman sekarang sepertinya sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sebuah nama yang terpampang di layar ponselku, Tania. Astaga, pastilah dia menunggu kabar dariku. Segera aku angkat telepon itu. "Halo Ri, kamu jadikan antar aku pulang?" Suara Tania di balik telepon. "Ya jadi kok, ini udah di jalan, bentar lagi sampai kok. Tunggu aku di sana," jawabku sedikit berbohong. Padahal setengah perjalanan pun belum ada. Tepat setelah telepon terputus, ku tancap gas motorku melewati jalanan desa yang lengang. Beberapa menit kemudian aku sudah sampai di depan tempat kerja Tania. Tidak lama Tania terlihat berjalan dari arah dalam bangunan itu sembari melambaikan tangan. "Kirain gak jadi, baru aja aku tadi pengen naik angkot," ujarnya saat sampai di dekatku. "Maaf tadi ini ada sedikit kendala, ada razia pengendara ganteng tadi," balasku bercanda. "Langsung pulang atau gimana nih?" tanyanya saat melihatku masih bengong. "Mau makan dulu nggak?" Tania hanya mengangguk kemudian lekas naik ke jok belakang. Kulajukan motor dengan pelan sembari memperhatikan siapa tahu masih ada warung makan yang buka. Untungnya tidak lama kemudian kami menemukan sebuah warung pinggir jalan atau angkringan yang kebetulan menjual nasi goreng serta lalapan. Itu pun aku memutuskan melewati belokan gang menuju rumah Tania. Sempat Tania meminta aku langsung mengantarnya pulang saja, namun aku tetap bersikeras untuk mencari warung makan dulu. Selain karena aku yang dari tadi lapar, tidak enak juga rasanya bilang harus makan sendiri nanti. Setidaknya ada Tania yang menemaniku. Kuajak Tania untuk singgah dan mengisi perut terlebih dahulu. Akibat melihat penampakan tadi, serasa perut yang tadinya berisi sekarang bak kosong melompong. Kami pun segera mengambil tempat duduk lesehan di salah satu pojokan warung itu, memesan 2 gelas teh hangat lemon dan 2 porsi nasi goreng ayam.
Bau wangi dan asap yang masih mengepul dari sepiring nasi goreng yang tersaji di hadapan kami mampu membuatku sejenak lupa dengan kejadian yang tadi aku alami. Begitupun dengan Tania yang nampak lahap menikmati pesanannya. Sehabis makan, aku dan Tania tidak langsung pergi, memutuskan untuk sebentar menunggu makanan yang masuk tercerna terlebih dahulu. Lagian mbok penjual yang usianya aku perkirakan sekitar 50 tahunan lebih itu dengan akrab dan ramah menemani kami mengobrol. Hingga beberapa menit kami masih mengobrol di warung itu. Ya udah deh mbok, kami pulang dulu, sudah tengah malam juga. Ujarku mengajak Tania segera pulang. Bukan karena apa, hawa yang sekarang aku rasakan mulai berbeda. Jujur saja orangnya gampang takut. Apalagi sekarang sudah jam berapa, harus melewati pematang sawah dan kebun warga saat pulang nanti. Aku mau nanya, ujarku pada Tania saat kami sedang perjalanan pulang. Apa? Balas Tania. Emang kamu benar-benar gak punya keluarga lain selain nenek? Tanyaku hati-hati tidak mau membuatnya sedih. Iya Ri, bapak dan ibu aku udah meninggal. Jadi aku sejak kecil tinggal dengan nenek. Sedangkan paman dan bibiku semuanya merantau ke luar pulau. Jawab Tania dengan nada yang bisa aku rasakan kesedihan di setiap kalimatnya. Ya udah, mulai sekarang anggap aku keluargamu ya. Ujarku mencoba menghiburnya agar tidak merasa sendiri. Tania yang mendengar ucapanku terdiam, kemudian sebuah tangan melingkar di pinggangku. Makasih ya Ri, ujar Tania. Selang beberapa menit kami sudah sampai di depan gang rumah Tania. Dia pun turun dari motor, namun terlihat heran melihatku yang tidak juga kunjung pergi. Kenapa lagi? Tanya Tania heran. Gimana ya ngomongnya? Jawabku nyengir-nyengir. Astaga Ri, apa ngomong aja kali. Boleh aku nginep, bensin motorku mau habis. Jawabku menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Padahal sebenarnya aku takut pulang sendiri. Maklum saja jalanan ke rumahku masih banyak persawahan serta kebun-kebun warga yang terlihat cukup seram bila tengah malam. Tania tidak langsung menjawab permintaanku itu. Sejenak terlihat berpikir. Tapi rumahku kecil Ri, kamu mau tidur di mana coba? Ujarnya kemudian. Terserah, mau tidur di lantai pun aku gak apa-apa. Balasku meyakinkan. Dengan sedikit bujuk rayu akhirnya Tania mengizinkanku. Kami pun memasuki rumah dan aku langsung duduk di ruang depan yang hanya beralaskan tikar itu. Sementara Tania masuk ke kamar, tidak lama kemudian dengan pakaian yang sudah ia ganti. Memakai daster turunan panjang. Walau begitu tetap terlihat manis dengan rambut panjangnya yang ia ikat ke belakang. Membawa bantal dan guling di tangannya, menghampiriku yang sedang menikmati sebatang rokok sendiri. Ini, ujarnya memberikan apa yang ia bawa. Udah kayak pengungsi aku ya, balasku membuatnya tertawa. Gak apa-apa, mau ngungsi selamanya di sini pun gak masalah Ri, ujarnya kemudian segera menyuruhku tidur. Lalu ia melangkah kembali memasuki kamar. Terdengar ia sedang berbincang dengan neneknya yang bertanya siapa yang datang. Untung saja Tania bisa meyakinkan neneknya agar mengizinkan aku menginap. Satu persatu batang rokok habis aku hisap, hingga tidak terasa mataku mulai terasa berat dan terlelap di ruang depan. Tepat saat adzan subuh berkumandang, kemudian aku pamit pulang pada Tania yang sudah terbangun dan sedang memasak di dapur. Aku balik dulu ya, makasih lo nyamuknya, ujarku bercanda. Aku yang terbiasa tidur di kasur empuk kamarku sebenarnya tidak dapat tidur nyenyak tadi malam. Juga gara-gara nyamuk yang tidak berhenti bernyanyi di telingaku. Sarapan dulu Ri, ini lagi masak loh. Ujarnya memintaku menunggu sebentar sampai masakan yang ia masak jadi. Namun dengan alasan sakit kepala aku beranjak pulang. Dengan malas dan mata yang terasa berat, aku pulang mengendarai motor ditemani kicauan burung-burung dan langit yang berangsur menunjukkan cahaya mentari. Sampai di rumah ibu dan bapak sudah pergi kerja. Hanya mbok yang heran melihatku dan bertanya dari mana semalam. Namun aku jawab bahwa aku menginap di rumah Rizal. Langsung menuju kamar dan membuang badan ke kasur empukku. Tidak butuh waktu lama, mataku terlelap. Entah jam berapa aku tertidur, aku terbangun saat tangan kasar menepuk-nepuk pipiku. Lalu berpindah menggelitik telapak kakiku yang membuat ngantukku buyar. Bangun woi, teriak seorang lelaki tepat di telingaku. Aku terduduk kaget dan menutup kedua telingaku dengan tangan.
Kirain siapa? Lagian apa sih? Nggak bisa apa? Ngasih bangun orang itu pelan-pelan. Saat tahu orang itu adalah Rizal yang sudah duduk di pinggir kasur sembari tertawa puas melihatku jengkel. Habisnya lu udah setengah jam gue bangunin, lu nggak ada bangun-bangunnya. Itu molor apa pingsan? Jawabnya masih tertawa. Aku tidak menanggapi ucapannya, memilih segera ke kamar mandi untuk sekedar membasuh wajah, lalu kembali ke kamar menemui itu anak. Lo kok nggak ke sekolah? Tanyanya saat aku sudah masuk ke kamar. Ngantuk banget, semalam gue nggak bisa tidur. Jawabku malas. Lah emangnya kenapa? Tanyanya lagi, lalu menyalakan TV dan konsol game yang ada di kamarku. Gimana bisa tidur bre kalau semalaman diganggu sama setan? Mana ngeri banget mukanya tuh. Jawabku terus terang, membuat Rizal yang dari tadi asik menatap layar TV beralih menatapku. Dia nampak bingung mendengar penuturanku. Setan gimana maksud lu? Tanyanya bingung, nampak penasaran. Aku yang awalnya ingin memberitahukan sebenarnya mengurungkan niat dan mengalihkan pembicaraan, membuat wajah Rizal nampak tidak puas dengan jawabanku. Gimana sekolah? Aman gak? Ya gitulah cok, bosen banget. Gak ada lu, gak ada seru-serunya. Jawabnya mengajakku bergabung dengan memainkan game. Aku ke dapur membuat 2 gelas kopi susu untuk menemani aku dan Rizal bermain game, mengeluarkan sebungkus rokok, sembari saling adu bacot saat ada satu dari kami yang kalah. Lu jujur, dari mana lu dapat uang buat perbaiki rumah lu sama beli motor? Tanyaku tanpa sadar pada Rizal. Rizal yang dari tadi asik tertawa berhenti dan beralih menatapku. Penasaran amat lu? Gimana gak penasaran? Masa dalam satu malam lu langsung jadi sultan? Emang dapat duit dari langit lu? Ya emang dapat duit dari langit gua. Jawabnya tetap tidak mau menjawab pertanyaanku. Ah sudahlah, yang penting sekarang Rizal sudah berkecukupan sajalah. Tidak usah mencari tahu asal uang yang ia dapatkan. Yang penting Rizal masih sahabatku, seperti sahabat yang ku kenal. Tengah asik bermain game, Mbok Ye memanggilku. Aku sejenak menghentikan game dan menuju ruang tengah yang terlihat Mbok Yem sedang melipat beberapa kantongan besar, entah berisi apa. Itu apa, Mbok? Oh, ini pakaian waktu Aden kecil. Disuruh ibu buat buang katanya, soalnya udah nggak dipakai. Jawab Mbok. Aku membuka kantongan itu dan melihat-lihat pakaian yang dulu aku pakai saat umurku masih 8 tahunan. Memilih-milih baju yang masih layak pakai. Rencananya sih, daripada dibuang, mending aku bawa aja ke panti asuhan buat disumbangkan. Ya sudah Mbok, simpen aja dulu, nanti aku bawa. Setelah mandi dan makan bersama Rizal, aku mengajak Rizal untuk ke rumahnya saja, melihat keadaan Pak Tarjo bapaknya. Sekalian membawakan sop opor ayam yang dibuat oleh Mbok Yem tadi untuk para pekerja di rumah Rizal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.